everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku agak sedikit berbeda karena aku akan membawakan kisah pembunuhan yang pembunuhnya ini kreatif banget. Kenapa? Karena dia itu membuat korban-korbannya itu menjadi kue dan juga sabun, dan dia itu murah hati banget gitu. Dia bagi-bagiin sabun dan kuenya itu ke tetangganya. Penasaran kisahnya? Keep on watching. Cianciulli lahir pada tanggal 18 April 1894 di Italia, dimana dia itu merupakan anak dari pemerkosaan, dan waktu itu tuh ibunya itu udah ketahuan sama tetangganya kalau dia itu hamil. Jadi keluarganya itu memaksa ibunya yang bernama Emilia untuk menikah sama pemerkosanya yang bernama Mariano Cianciulli. Nah, karena pernikahan mereka tuh dipaksa dan tiba-tiba, jadi suaminya ini belum mapan dan belum punya cukup uang untuk mendirikan keluarga. Makanya keluarga mereka tuh hidup di tengah ekonomi yang menengah ke bawah. Nah, pada abad 20 nih, tiba-tiba suaminya ini meninggal. Dan ibunya itu pusing lah kan, karena ekonominya itu kan bersumber dari suaminya. Akhirnya dia pun menikahi cowok lain dengan tujuan ingin merubah ekonominya itu menjadi lebih layak lah gitu kan. Tetapi ternyata ekonomi mereka tuh sama-sama aja, tetap menengah ke bawah. Dan si Cianciulli ini harus kehilangan ayahnya di usia yang sangat kecil. Jadi dia itu sangat depresi, dan juga ekonomi mereka yang menengah ke bawah. Hal ini membuat Leonarda yang kecil itu pernah melakukan 2 kali percobaan bunuh diri. Bayangkan anak kecil melakukan percobaan bunuh diri 2 kali, itu kayak seberapa tertekannya gitu kan. Nah, habis itu Cianciulli pun tumbuh lah menjadi remaja. Pas remaja itu kan udah mulailah kenal dengan cinta, kasih sayang, dan teman-temannya itu, ibunya itu selalu memperingati Cianciulli. Kita panggil aja lah si Leonarda Cianciulli ini Cianciulli, oke? Biar lebih mudah. Nah, ibunya itu selalu memperingati Cianciulli, carilah cowok mapan, kasihanlah sama ibu, carilah cowok mapan intinya gitu kan. Pokoknya selalu dibilang kayak gitu. Tetapi malah ketika dia tumbuh dewasa lagi, dia itu malah menemukan cowok kantoran biasa, dan dia malah jatuh cinta sama cowok kantoran biasa itu, dimana ekonominya juga menengah ke bawah, dan jarak umur mereka tuh jauh banget. Kayak Cianciulli itu menikah sama bapaknya lah gitu kan. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah gitu kan, tapi ibunya itu melarang karena ibunya itu gak suka sama cowoknya, udah gak ada duit gitu kan, terus jaraknya jauh, siapa sih yang terima? Tapi si Cianciulli tetap mau nikah, jadi dia gak peduli sama ibunya. Pokoknya dia gak peduli apa yang ibunya ngomong, dia tetap mau nikah sama cowok ini gitu. Ya udah, akhirnya pun mereka nikah. Suaminya Cianciulli ini bernama Rafael Pansardi. Nah, akhirnya pas mereka udah nikah, si cowoknya ini ngajak mereka tuh untuk pergi ke kampung halamannya dengan tujuan mendapat ekonomi yang lebih bagus gitu kan. Nah, akhirnya ya menjadi istri yang baik, si Cianciulli ya ikut-ikutin aja lah suaminya gitu kan. Akhirnya pun mereka pindah kota ke Lauria. Nah, di sana ekonomi mereka tuh bisa dibilang gak menaik dan juga gak menurun, jadi tetap aja gitu. Bahkan si Cianciulli ini sempat kena banyak kali kasus penipuan, dan akhirnya harus masuk penjara gara-gara dia tuh menipu orang gitu. Nah, pas dia udah keluar dari penjara, akhirnya suaminya itu memutuskan untuk pindah lagi ke kota Lacedonia atau Lacedonia. Nah, akhirnya setelah mereka pindah, mereka cari kerja seperti biasa, tapi malah rumah mereka runtuh di sana karena gempa yang terjadi waktu itu. Nah, akhirnya itu dia merasa, kok pernikahan aku gini-gini kali ya, gak berjalan mulus gitu. Akhirnya dia merasa kalau ibunya itu telah mengutuk pernikahan dia. Terus selama dia menikah, dia itu telah hamil sebanyak 17 kali, tapi 10 meninggal dan 3 gugur. Jadi dia cuma punya 4 anak. Makanya dia tuh sangat sayang sama anaknya, dan juga overprotective gitu. Kalau anaknya mau kemana-mana harus bilang. Terus kalau pokoknya overprotective, anaknya itu gak boleh keluar kemana-mana. Terus pokoknya harus di dekat-dekat rumah aja gitu kan. Seperti yang aku udah bilang, rumah mereka kan udah runtuh. Akhirnya mereka tuh memutuskan untuk pindah lagi ke Correggio. Nah, disinilah si Cianciulli membuka toko sabun. Jadi si Leonarda Cianciulli ini merupakan salah satu orang yang sangat percaya sama ramalan. Nah, waktu itu tuh dia merasa, kok pernikahan aku gini-gini banget gitu kan. Jadi akhirnya dia pergilah ke tukang ramal gitu untuk baca tangan. Nah, waktu itu dia suruh bacalah gitu kan tangan aku.
aku kok gini-gini kali ya pernikahannya, coba kau bacalah tangan aku gitu kan, dia bilang ke peramal itu. Nah akhirnya dia kasih tunjuk tangan kanannya, terus dibilanglah sama tukang ramal itu kan, tangan kanan kamu menunjukkan kamu akan masuk penjara. Terus dia bilang, apa ini, kok gak bagus ramalannya, coba kamu cek tangan kiri aku. Dicoba lah gitu kan, dibaca dibacalah tangan kirinya gitu kan sama tukang ramalnya. Terus tukang ramalnya bilang, kamu akan masuk rumah sakit jiwa gitu kan. Gak ada yang benar gitu, kanan penjara, kiri rumah sakit jiwa gitu, gak ada yang benar. Udahlah gitu kan. Ya udah langsung dia balik, udah kapok. Tapi dia tetap percaya gitu sama ramalan. Tapi untuk kali itu aja lah dia agak percaya gitu kan. Jadi waktu itu di Italia tuh lagi ada mau perang dunia kedua gitu pada tahun 1939. Nah, di sini tuh angkatan militer dari Italia tuh memutuskan orang-orang untuk dibawa perang gitu kan. Nah, jadi anak tertuanya si Cianciulli ini yang bernama Giuseppe, nggak tau lah bacanya, pokoknya Giuseppe itu gitulah intinya ya. Giuseppe itu dipilih untuk menjadi salah satu anggota angkatan darat gitu kan. Si Cianciulli takut lah gitu kan kehilangan anaknya, jadi dia tuh gak mau anaknya tuh kenapa-napa. Nah karena dia saking takut kehilangan anaknya, akhirnya dia pergi ke tukang ramal. Dia bilang kan ke tukang ramalnya, gimana cara melindungi anak aku dari perang biar dia tetap selamat gitu kan. Nah akhirnya si tukang ramal ini pun bilang, kayaknya kamu harus melakukan pengorbanan manusia agar anakmu tetap selamat gitu kan. Dia bilang gitu. Akhirnya karena saking percaya sama ramalan, dia pun melakukan apa yang disuruh oleh peramal itu, yaitu melakukan pengorbanan manusia. Di sanalah kejahatannya dimulai. Korban pertama Cianciulli merupakan seorang perawan tua yang bernama Faustina Setti, yang merupakan tetangganya sendiri, kalian bayangkan. Nah, terus cara dia untuk membohongi tetangganya itu, dia tuh pura-pura jadi peramal. Habis itu tetangganya datanglah ke dia gitu kan, dengan imbalan dia itu mau mendapatkan suami, karena kan dia udah perawan tua. Jadi dia itu gak dapat cowok gitu kan. Gak ada lah cowok yang mau sama dia. Akhirnya dia minta lah sama si Cianciulli untuk mencarikan dia cowok. Nah abis itu Cianciulli ini bilang kan, mudah aja lah itu, besok kau datang aja lah ke rumah aku jam segini. Akhirnya mereka pun berjanji gitu kan, tapi kau jangan kasih tau siapa-siapa ya gitu, diam-diam aja kau kesini gitu, pokoknya jangan kasih tau siapa-siapa. Oke lah, tenang gitu kan kata Faustina. Akhirnya dia pun besok balik lagi ke rumahnya si Cianciulli. Si Cianciulli ini pun kayak, kau minum dulu anggur ini untuk melakukan ritual gitu kan. Nah diminum pun anggur itu sama si Faustina gitu kan. Habis itu si Faustina tuh pingsan gara-gara anggur itu kan. Nah habis itu langsung digopok lah si kepalanya itu sama si Faustina pakai kapak kan. Udah terbelah lah tuh kepala, udah mati gitu kan si Faustina nih. Terus gilanya itu, dia itu memotong jasadnya itu menjadi 9 bagian. Terus badannya itu, atau jasadnya itu, badannya dimasukin ke panci, dikasih bahan kayak tepung, telur, gak tau lah untuk apa ya, mungkin biar gak bau gitu kan. Terus diaduk sampai jadi kayak bubur hitam kental gitu. Terus dimasukinlah ke septic tank. Darahnya itu dimasukin ke baskom, terus diaduk sama dia, dikasih tepung, dikasih telur, dikasih pokoknya semua bahan, terus dibuat jadi kue. Terus kuenya udah jadi, dikasih ke tetangganya, dikasih ke anak-anaknya, dikasih ke suaminya. Bayangkan gak kalian, bahkan dia sendiri makan kuenya. Korban keduanya si Cianciulli ini bernama Francesca Soavi, ya itulah intinya ya. Nah terus dia itu datang ke Cianciulli dengan meminta agar dia itu mendapatkan pekerjaan. Terus sama lah gitu kan, kayak korban pertamanya dibilang, kau datang ke sini besok, tapi kau jangan kasih tau siapa-siapa ya, nanti gak akan berhasil gitu kan. Datanglah dia besok kan ke rumahnya si Cianciulli ini, dipotong lagi kepalanya pakai gapak, terus badannya itu dimasukin ke panci, terus dikasih tepung, dikasih ini, terus masukin ke septic tank, terus darahnya juga dibikin kue, terus dibagi-bagiin, dimakan lagi. Aduh gila banget sih. Korban ketiga dan korban terakhirnya Cianciulli adalah Virginia Cacioppo, ya itulah ya. Dia itu merupakan mantan penyanyi soprano dan dia itu datang ke Cianciulli dengan imbalan ingin mendapatkan pekerjaan. Terus si Cianciulli ya sama lah kayak sebelumnya, dibilang kau datanglah sini besok, jangan kau kasih tau siapa-siapa, oke? Kalau nggak akan berhasil gitu kan, kau datang aja sini besok. Akhirnya datang dia besok, terus sama kayak sebelumnya dikasih anggur, dipotong kepalanya, terus badannya dijadiin kue, darahnya juga dijadiin kue, dikasih ke tetangganya, pokoknya gitulah terus kan. Pokoknya gitu terus lah yang dia kerjain gitu, itulah.
Beberapa hari setelah si Virginia hilang itu, saudara iparnya itu menyadari kalau kakak iparnya itu hilang. Dia menyadari kalau si Virginia itu hilang. Dan terakhir kali dia ingat, Virginia itu bilang ke dia kalau dia itu pergi ke Cianjuli gitu, mau dapat pekerjaan gitu kan. Ternyata dikasih tahu ke saudara iparnya. Terus akhirnya dia tahu ada yang nggak beres nih sama Cianjuli. Aku yakin dia yang telah buat saudaraku hilang gitu kan, saudara iparku hilang gitu. Akhirnya dia pun bawa polisi ke rumah Cianjuli. Nah pas di sana dia itu membantah kayak bukan aku nggak lakukan apa-apa, nggak ada, pokoknya nggak ada gitu kan. Tetapi percayalah karena kan si Cianjuli udah tua dan juga cewek juga kan. Nah akhirnya yang dituduh tuh si Giuseppe, anak pertamanya Cianjuli. Nah karena dia itu sayang banget sama anaknya kan, overprotective juga. Akhirnya dia mengaku lah, dia gak mau anaknya itu apa-apa gitu kan, kena juga karena dia. Akhirnya dia ngaku dan dia bilang ke Pak Polisi, iya aku yang lakukan. Akhirnya dia pun dibawa ke pengadilan. Pada tahun 1946, akhirnya dia pun dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan perawatan di rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Kalian bayangin peramal tuh benar kan? Tangan penjara, kiri rumah sakit, dua-duanya boom, benaran. Terus pada tanggal 15 Oktober 1970, akhirnya Cianjuli pun meninggal karena pita otak. Nah, terus alat-alat yang digunakan oleh Cianjuli untuk membunuh korban-korbannya itu dan menjadikan kue itu dipajang di Museum Kriminologi di Roma. So, sekian aja kisah pembunuhan dari aku. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like. Dan juga, kalau kalian mau kayak request video lain, kayak pembunuhan lain, ataupun lain-lain gitu kan, kalian bisa komen down below, ataupun DM di Instagram aku. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku karena gratis. Jangan pelit-pelit ya guys, biar channel ini juga bisa berkembang gitu. So, thank you guys for watching. Bye-bye. Woke up around 10:30, can't believe